Lanjutkan teman-teman untuk materi hari kedua kita nanti akan belajar dengan conjunction ya, maksudnya belajar mengenai conjunction atau kata hubung, right? Kemarin sudah kita singgung sedikit mengenai conjunction, tapi hari ini kita akan belajar lebih detail sama latihannya, right? Tapi sebelumnya kita review dulu materi kita sebelumnya biar teman-teman nggak lupa dan juga biar teman-teman menemukan sambungan dengan materi yang kemarin ya, teman-teman. Jadi di chapter 1 kemarin kita belajar mengenai sentencing. Yang pertama yaitu subjek sama predikat. Jadi kalimat itu wajib ada subjek sama ada predikat ya, teman-teman. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun. Kalau nggak gitu dari pronoun atau kata ganti. Ya, jadi dua ini yang bisa jadi subjek, tapi kita hanya bisa milih salah satu. Kalau sudah pakai noun, jangan pakai pronoun. Kalau sudah ada pronoun, jangan pakai noun. Jadi pilih salah satu aja. Nah, kalau predikat itu dibuatnya dari kata kerja, itu wajib, teman-teman. Nah, tapi tidak semua jenis kata kerja itu bisa jadi predikat. Hanya verb 1, verb SIS, atau verb 2, sama auxiliary verb saja yang bisa menjadi predikat. Nah, tapi kalau teman-teman mendapati verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, sama to verb 1, dia bukan predikat. Jadi hati-hati ya, teman-teman, walaupun verb kelihatannya juga kata kerja, tapi dia bukan predikat karena kelas katanya sudah berubah ya. Nah, contoh misalkan ada soal seperti ini. Cara yang pertama kali saya lakukan adalah cari predikatnya dulu. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman adalah kira-kira di soal sudah ada predikat belum, teman-teman? Sudah. Yang mana? Kalau sudah? Is. Ada kata is, that's right. Itu adalah predikatnya. Nah, karena titik-titiknya dia di sebelumnya predikat, berarti kita butuh subjek ya, teman-teman. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Kira-kira jawabannya yang mana? A. Yeah, that's right. The answer is alpha ya, atau A, calcium. That's right. Yang Bravo salahnya kenapa, teman-teman? Karena ada is jadi subjek double. predikatnya. Ya, yeah, that's right. Jadi nanti is ada dua, jadi double predikat. Kemudian kita masih kehilangan subjek untuk isnya. Oke, nice. Yang Charlie salahnya kenapa, teman-teman? Karena ada konjungsi, jadi dibutuhkan kata hubung subjeknya masing-masing. There is a conjunction there. That's right. Intinya adalah di situ ada conjunction which. Nanti kalau diartikan, nanti nggak lengkap, teman-teman. Karena aturan penggunaan conjunction yang kemarin saya sampaikan adalah, kalau di dalam kalimat mau ada satu conjunction, kalimat itu tidak boleh hanya terdiri dari satu subjek sama satu predikat saja. Sedangkan di pilihan Charlie cuma ada satu subjek yaitu calcium, di soal ada satu predikat yaitu is, tapi tidak ada subjek predikat lagi. Nah, nanti nggak boleh dimasukkan which, ya teman-teman, berarti Charlie nggak bisa. Yang delta kasusnya sama kayak yang Bravo, ya jelas di situ ada predikat is lagi, nanti double. Right, good job. Number 2, caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman adalah cari predikatnya. Kira-kira di soal ada predikat nggak, teman-teman? The capacity for flight kayaknya. Predikat. Tidak predikat. Iya, tidak ada. Predikat. Oh. Kalau predikat, no ya. We don't find predicate there. Kalau subjeknya? Yes. The capacity of the for capacity. Oke, good. The capacity ya. The capacity-nya, kalau for flight-nya di situ ada preposisinya for, dia hanya menjelaskan kata benda capacity. Dia keterangan, teman-teman. Nah, intinya sudah ada subjek, belum ada predikat. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat saja. Jawabannya yang mana? B. Ya, that's right. Jawabannya Bravo ya, teman-teman. Itu verb SIS. Ya, that's right. Distinguishes. Ya, nanti kalau diartikan kemampuan untuk terbang membedakan para serangga dari invertebrata yang lain. Seperti itu. Good job. Lanjut number 3. Cari predikat dulu, teman-teman. Di soal apakah sudah ada predikat? No. No, right? We don't have any predicate there. So we need predicate and a blank space there. So do we have subject there, guys? Apakah kita punya subject? Yes. Yang mana, teman-teman? The Sherman Antitrust Act. Yeah, that's right. Itu hurufnya besar semua. Kalau ada teman-teman menemukan di tengah-tengah kalimat hurufnya besar, berarti itu kata benda karena dia nama, teman-teman. Oke, berarti ini kata benda. Berarti itu subjeknya. Good job. Berarti sudah ada subjek, belum ada predikat. Cari A, B, C, D yang bisa menjadi predikat. Berarti jawabannya yang mana? A.
Yeah, that's Best. right. A. Yeah, that's Alpha. right. The answer is alpha. Nanti kalau diartikan Sherman Antitrust Act dari tahun 1890, pass through itu artinya apa ya? Diturun temurunkan seperti itu. Tidak disadari atau nearly anonymously itu tidak diketahui siapa yang melakukan, tapi dia turun temurun di Kongresnya Amerika Serikat seperti itu. Oke, good job. Lanjut number 4. Caranya sama. Cari predikat. Apakah ada predikat di soal, teman-teman? No. No. No, nggak ada ya, teman-teman. Berarti kita No butuh predikat. predikat di titik-titik. Apakah sudah ada subjek? No. Yes. Nggak ada ya. Uh, Ada yes, No, ada no, no. no. Oke, no. berarti No nggak ada subject. ya. Kira-kira And kenapa? predicate. Oke, pertanyaan saya adalah kenapa eclipse di situ bukan sebagai subjek? Ada yang tahu? There is a conjunction during. Conjunction atau preposition? Oh, Preposition. Yeah, that's preposition. right. Yeah, yeah. Memang Yeah, kadang preposition sama conjunction itu kadang artinya mirip, Karena teman-teman. ada preposisi an. Prepositionnya duringnya. Jadi during itu preposition, teman-teman, kata bendanya eclipse, dia menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. The sun juga sama, walaupun the sun itu sebenarnya dia adalah kata benda, tapi karena ada of-nya, preposition juga, dia menjadi keterangan juga. Artinya kita belum punya subjek sebelum titik-titik, teman-teman. Maka kita butuh subjek di situ. Cari A, B, C, D yang ada subjek dan predikat. Yeah, that's right. A. The answer Alpha. is A, alpha ya. A, Subjeknya adalah the earth, predikatnya adalah lies. Nanti kalau Lies. diartikan, selama atau ketika gerhana matahari, bumi berada di bayangan bulan. Kalau diartikan seperti itu. Contoh terakhir untuk materi pertama kemarin, caranya sama, cari predikatnya dulu, teman-teman. Apakah ada predikat di soal? no. Nggak ada ya? No Are you predikat. sure? Karena saya menemukan predikat, teman-teman, di soal. Ada is. Is. Yeah, that's right. Ada kata is, Yes. teman-teman. Kalau teman-teman, Okay. ya, that's right. Jadi kalau teman-teman mendapati Tricky teman-temannya M questions. ya, ya, is, MR atau was were, fix dia adalah predikat. Jadi kalau to be yang sudah berbentuk atau bentuknya sudah berubah-ubah, contohnya is, contohnya am, contohnya are atau was sama were, dia fix, dia predikat, teman-teman. Oke, nah berarti di sini sudah ada predikat. Ada nggak subjeknya is Dillard, teman-teman? No subject. Nggak ada subjek? Karena saya menemukan subjek, teman-teman. There is subject. Jupiter's Jupiter Jupiter's is subject. magnetic field. Oke, Jupiter's subject. magnetic field bisa saja karena dia kata benda ya, teman-teman. Each Uh-huh. Each object juga bisa. Dia juga kata benda, Yeah. teman-teman. Jadi ada dua kata benda yang kemungkinan jadi subjek, yang mana malah nggak bisa, nggak boleh, teman-teman. Oke, nanti jadi pemborosan. Atau di sini kalau mau ada dua subjek nggak apa-apa, tapi harus dimasukkan conjunction, misalnya N misalnya. Nah, tapi di pilihan ganda nggak ada N, adanya kata kerja. Sedangkan di soal tadi sudah ada predikat, tapi kemungkinan ada subjek. Nah, berarti kita disuruh mencari kata kerja yang tidak bisa menjadi predikat, karena di soal sudah ada predikat. Berarti jawabannya Entering. yang mana? C. Yeah, Entering. that's right. Jawabannya C. adalah yang entering, yang C ya, teman-teman. Hmm. Good job. Karena kalau yang alpha nanti double predikat, sudah ada is Dillard, ada enters lagi. Yang bravo ada subjek predikat lagi, double, nggak bisa, teman-teman. Yang delta enter verb 1 itu juga predikat. Ya, berarti yang nggak bisa jadi predikat cuma yang Charlie. Berarti jawabannya adalah Charlie. Nanti kalau diartikan, berarti subjeknya jadi each objeknya ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, setiap benda yang memasuki medan magnetnya Jupiter itu dibanjiri atau dialiri dengan aliran-aliran listrik. Seperti itu. Nah, kalau juga seperti ini, teman-teman kalau menemukan ada S, terus sebelumnya ada tanda petiknya itu kepemilikan ya dalam soal structure TOEFL. Karena di soal structure TOEFL itu nggak boleh disingkat, teman-teman. Jadi nggak mungkin ini Jupiter is, ini pasti Jupiter sini kepemilikan. Ya, kenapa saya ulangi lagi? Karena di soal structure TOEFL itu tidak boleh disingkat. Itu bahasa formal, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau ada tanda petik S seperti ini pasti kepemilikan. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke hari kedua, teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Itu tadi No question.
Silakan, brother. Itu tadi. Yang pertanyaan yang itu yang soal ketiga itu tadi Ketiga. baru nemu selama latihan soal baru nemu ini. Yang mananya, brother? Atau Yang nomor terakhir tadi, yang terakhir tadi, Kak. Oh, nomor Nomor terakhir 5. ya. Oke. Maksudnya yang Nah, mananya, ini brother? baru Yang nemu. bagian Yang kan biasanya di struktur gitu biasanya dicari itu kan subjek sama predikatnya. Yeah, that's Tapi right. ini kata kerja yang tidak berfungsi sebagai subjek. Yeah, Itu baru that's nemu, right. Kak. Ini Jadi memang ini kemungkinan ada ya kalau di soal-soal. ada. Kalau di soal ini ada kemungkinan, teman-teman. Jadi kalau sudah menemukan subjek predikat, pilihan gandanya kata kerja, cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Nah, tapi kalau di soal belum ada predikat, teman-teman cari yang di pilihan ganda yang predikat. Seperti itu. Maksudnya, Kak. Oke. Betul-betul Nah, harus kuasai vocab ya. saran saya teman-teman banyak-banyak latihan. Dari banyak-banyak latihan tersebut teman-teman nanti akan nemuin soal-soal yang agak mungkin jarang teman-teman dapatkan di latihan. Seperti maksudnya sebelum-sebelumnya kayak gitu. Jadi soal yang saya kasihkan ke teman-teman itu variasinya ada banyak sekali, teman. Salah satunya yang seperti ini. Saya ingat nomor 11 kalau nggak salah di latihan itu sama kasusnya dengan seperti ini. Seperti itu. Jadi teman-teman coba nanti akan lama-lama akan hafal, olah jenis soalnya kayak gini. Intinya ngerjakannya sama, teman-teman ya. Cari predikatnya, cari subjeknya, lalu lihat yang kurang apanya. Seperti itu. Sir, Iya, apakah silakan, kita Miss. wajib tahu vocab, harus tahu arti gitu? Sebenarnya tidak, Miss, karena contohnya yang kemarin ada, misalkan kita nggak tahu artinya yang kemarin itu apa sih, clay kalau nggak salah, clay, stone atau rock kalau nggak salah, sama metal. Nah, kita nggak tahu artinya nggak apa-apa, yang teman-teman harus tahu adalah kelas katanya. Ya, jadi caranya mengetahui kelas kata contohnya kemarin. Kenapa clay itu artinya apa ya? Rock itu artinya apa ya? Misalkan lagi metal itu artinya apa ya? Itu nggak perlu tahu artinya. Tapi karena sebelumnya kemarin ada kalau nggak salah from ya teman-teman. From itu preposisi. Aturan preposisi setelahnya pasti ada kata benda. Nah berarti ya berarti clay, rock sama metal itu adalah kata benda semua. Seperti itu. Baik. Oke, karena gini teman-teman, contohnya yang kemarin juga ada because sama because of atau jutu kemarin saya menyebutkan kalau nggak salah waktu di soal itu saya menemukan kata jutu. Nah, because sama because of itu artinya sama-sama karena, tapi kelas katanya beda. Nah, karena kelas katanya beda, penggunaannya juga beda. Jadi seperti itu. Mungkin memang mengetahui artinya itu menguntungkan kita karena kita nanti akan bisa menebak kelas katanya, ya teman-teman. Tapi cara itu nggak saya sarankan. Jadi dengan cara mengartikan itu nggak saya sarankan. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi hari kedua ya. Tapi sebelumnya kita review dulu untuk kata kerja yang sudah kita ketemukan kemarin. Nah, kita kemarin menemukan 3 kelas kata, yaitu noun, kata benda, pronoun, kata ganti, sama verb, kata kerja. Nah, tadi saya menyebutkan yang perlu teman-teman ketahui adalah kelas katanya suatu kata. Dan yang paling penting kemarin adalah 3 ini dulu, teman-teman. Cari verbnya dulu, cari predikatnya dulu, ya. Kemudian cari subjek, entah itu noun, entah itu pronoun di sebelumnya predikat, seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah ada ya sudah lengkap berarti kalimatnya, seperti itu, teman-teman. Nah, fungsinya noun kemarin dia adalah menjadi subjek. Kalau enggak gitu dia bisa jadi objek juga. Ya, teman-teman, bisa jadi sebelumnya predikat, setelahnya predikat, atau setelahnya preposisi. Karena yang butuh objek bukan cuma kata kerja, tapi preposisi juga butuh objek, teman-teman, untuk dirubah jadi keterangan. Jadi harus ada noun-nya setelahnya, ya. Contohnya kata benda kemarin yang sudah kita temukan adalah boy, anak laki-laki, car, mobil, traffic, lalu lintas atau jalanan, seperti itu. Nah, penandanya kata benda sebelumnya itu biasanya ada kata sifatnya, teman-teman. Yang paling umum kata sifat yang datang sebelumnya noun itu adalah kata the. Itu paling umum, ya. Tapi selain the ada banyak sekali kata sifat, misalkan misalkan an, misalkan juga beautiful atau expensive atau teman-temannya itu. Ya, itu kata sifat, teman-teman. Ya. Kemudian kata ganti fungsinya menggantikan noun. Maka sama, entah dia sebagai subjek, entah dia sebagai objek. Objeknya kata kerja atau objeknya preposition. Ya, contohnya pronoun atau kata ganti adalah it, dia yang kita tidak tahu cewek cowoknya. He, itu dia laki-laki, tempatnya di subjek.
She itu dia perempuan, tempatnya di subjek juga. Him itu dia laki-laki tapi tempatnya di objek, teman-teman. Seperti itu. Nah, penandanya kata ganti ini bedanya ya. Kalau noun tadi boleh ditambahkan kata sifat sebelumnya, tapi kalau kata ganti itu tidak boleh ditambahkan kata sifat. Nggak boleh ada the, it, itu nggak ada, teman-teman. The, he, itu nggak ada. The, she, the, him juga nggak ada. Ya, pasti dia berdiri sendiri. Entah it sendiri, he sendiri, she sendiri, him, atau I misalkan, atau we, atau they. Nah, itu pasti berdiri sendiri. Ya, jadi bedanya kata ganti sama kata benda boleh ditambah kata sifat, kata ganti tidak boleh. Nah, kemudian yang terakhir ada kata kerja. Umumnya kata kerja itu fungsinya sebagai predikat. Kenapa saya bilang umumnya? Karena ada juga kata kerja yang bukan predikat, teman-teman, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary dengan to verb 1. Ya, contohnya verb yang predikat misalnya ada is atau to be ya, teman-teman. Dia nggak punya arti, tapi kalau teman-teman menemukan is dan teman-temannya itu jadi predikat fix ya. Kemudian involve artinya melibatkan. Ada take artinya bisa membutuhkan, bisa menghabiskan, bisa mengambil, seperti itu. Nah, karena verb tadi fungsinya sebagai predikat, penandanya dia tidak pernah di awal kalimat. Pasti ada subjek dulu di sebelumnya, baru setelahnya predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan kata yang mirip kayak kata kerja, contohnya like kemarin, tempatnya di awal kalimat, itu bukan verb. Karena verb tidak boleh di awal kalimat sendiri, teman-teman. Pasti di setelahnya subjek, alias di tengah-tengah kalimat. Seperti itu, ya. Nah, hari ini kita akan belajar kelas kata baru, namanya conjunction atau kata hubung. Ya, teman-teman. Nah, conjunction ini atau kata hubung ini seperti namanya, fungsinya menghubungkan dua posisi kalimat atau dua subjek, dua predikat. Maksud saya adalah, di dalam satu titik atau satu kalimat, itu subjek predikatnya lebih dari satu nggak apa-apa. Misalkan mau ada dua subjek, dua predikat, nggak apa-apa, teman-teman. Nanti syaratnya harus ada conjunction ini untuk menghubungkan keduanya. Ya, dan conjunction sendiri itu dibagi menjadi dua, sesuai penggunaannya. Apa aja? Yang pertama ada fanboys, yang kedua ada selain fanboys. Nah, dua-duanya sama-sama conjunction, teman-teman. Tapi pemakaiannya beda. Nah, bedanya apa? Sebentar, mungkin jenis-jenisnya dulu ya. Fanboys itu hanya singkatan. Jadi ada 7 conjunction di fanboys. Yang pertama F-nya itu kepanjangannya for, artinya karena. A-nya itu and, artinya dan. N-nya itu nor, artinya juga tidak. B-nya itu but, artinya tetapi. O-nya or, artinya atau. Y-nya yet, artinya namun. S-nya so, artinya sehingga. Nah, kalau teman-teman menemukan conjunction selain yang saya sebutkan ini, itu miliknya selain fanboys. Nah, contoh sama-sama mau bilang karena. Kalau di fanboys tadi pakainya for, kalau di selain fanboys kita punya because sama since, itu artinya karena. Ya, hati-hati because itu dengan because of tadi ya, saya bilang tadi teman-teman itu beda. Because itu conjunction, kalau because of itu adalah preposition, artinya sama-sama karena. Oke. Kemudian selain because sama since yang artinya karena, kita punya when, once sama as artinya ketika, where artinya di mana, which, who, that artinya yang. Nah, ini saya tebelin karena ada penggunaan khusus untuk which, who, that, teman-teman. Nanti kita bahas di hari ke-10 ya. Kemudian ada that juga diartikan bahwa juga bisa. Well diartikan sedangkan, well juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Every time atau whenever artinya kapanpun. Wherever artinya dimanapun. Whose diikuti kata benda. Contohnya di sini adalah whose daughter. Artinya yang anak perempuannya atau yang putrinya. Seperti itu. Misalkan whose car, yang mobilnya, seperti itu. Kemudian ada the way atau how atau as, itu artinya seperti atau sebagaimana. Ya, teman-teman. Dan masih banyak lagi untuk conjunction yang selain fanboys. Tidak akan muat kalau saya masukkan ke dalam satu slide. Ya, teman-teman. Intinya yang selain yang for, and, nor, but, or, yet, so itu miliknya yang selain fanboys. Nah, sekarang ini, kenapa sih conjunction dibagi menjadi dua? Kenapa mereka dibedakan? Karena penggunaannya beda, teman-teman, di kalimat. Yang pertama, tempatnya. Kalau fanboys itu tempatnya tidak boleh di paling depan kalimat, nggak boleh di awal kalimat, pasti di tengah-tengah kalimat, ya teman-teman. Tapi kalau yang selain fanboys, tempatnya boleh di paling depan. Jadi kalau saya mau bilang karena saya lapar, saya makan. Nah, karenanya di paling depan, maka saya nggak bisa bilang for I'm hungry, I eat, itu nggak bisa. Pasti pakainya yang selain fanboys, teman-teman, yaitu because tadi. Because I'm hungry, I eat. Seperti itu.
Oke, tapi kalau karenanya di tengah, saya makan karena saya lapar. Nah, nanti kalau ditranslate kita bisa pakai fanboys sebagai karena, kita juga boleh pakai selain fanboys karena tempatnya di tengah karenanya. Jadinya I eat because I'm hungry boleh, atau I eat for I'm hungry juga boleh. Ya, teman-teman. Jadi fanboys tempatnya cuma bisa di tengah-tengah. Jadi kalau dia menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat, rumusnya cuma satu, yaitu subjek predikat fanboys. Biasanya ada komanya, teman-teman. Jadi subjek predikat fanboys, subjek predikat. Nah, tapi kalau yang selain fanboys karena tempatnya boleh pindah-pindah, nah nanti bentuknya ada 3. Jadi yang pertama mirip kayak fanboys, subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Seperti itu. Dan kemudian perbedaan terakhir adalah di fanboys ya, teman-teman. Fanboys ini bisa juga menghubungkan selain subjek predikat dengan subjek predikat. Ya, maksudnya kalau teman-teman menemukan conjunction conjunction yang dari fanboys, nah ini belum tentu penanda kalau kalimatnya harus ada 2 subjek 2 predikat. Seperti itu. Karena bisa saja fanboysnya hanya menghubungkan bagian kalimat saja. Contoh yang pertama, di situ ada kalimat N-nya di situ menghubungkan 2 subjek, teman-teman, yaitu turtles sama tortoises. Oke, kemudian di yang kedua itu juga ada N lagi di tengah-tengah. Nah, N-nya yang di sini menghubungkan 2 predikat, yaitu can live sama have. Ya, jadi boleh fanboys itu hanya menghubungkan bagian kalimat aja seperti ini boleh. Ya, teman-teman, contoh nomor 2 juga sama. Di situ subjek predikatnya cuma 1, yaitu subjeknya octopi, predikatnya have. Nah, but di situ cuma menghubungkan 2 objek, yaitu no bones sama a big. Seperti itu. Yang ketiga juga sama, subjek predikatnya cuma 1, yaitu the manager, predikatnya presented. Nah, N-nya di situ menghubungkan 2 keterangan, teman-teman, yaitu concisely dengan padat, clearly dengan jelas. Seperti itu. Dan yang keempat, sama, di situ subjek predikatnya cuma 1, fanboys-nya cuma menghubungkan 2 kata sifat, yaitu big, artinya luas atau besar, dengan dark, yaitu gelap. Nomor 5 juga sama, but-nya menghubungkan 2 kata sifat ya, teman-teman, subjek predikatnya cuma 1. Nah, tapi fanboys juga bisa menghubungkan 2 subjek 2 predikat, contohnya yang nomor 6 ini. She is not perfect, but I love her. Nah, di situ subjek pertama she, predikatnya is. Dihubungkan pakai koma conjunction but, subjek lagi yaitu I, predikat lagi love. Nah, ini juga boleh. Jadi fanboys lebih fleksibel untuk yang dihubungkan apanya. Ya, jadi hati-hati kalau ketemu fanboys, belum tentu fanboys itu menghubungkan 2 subjek 2 predikat. Bisa saja dia cuma menghubungkan bagian dari kalimat saja. Ya. Nah, tapi kalau fanboys ini menghubungkan bagian dari kalimat saja, yang dihubungkan harus sama, teman-teman. Namanya paralel. Harus paralel atau sama. Misalkan sebelumnya kata benda, setelahnya ya kata benda. Sebelumnya objek, setelahnya objek. Sebelumnya kata sifat, setelahnya juga harus ada kata sifat. Misalkan sebelumnya menghubungkan predikat verb SES, maka setelahnya harus predikat verb SES juga. Nah, di dalam kotak yang di bawah ini yang salah. Jadi yang incorrect. Salah ketika conjunction fanboys ini tidak menghubungkan yang sama. Contohnya, I like coffee and happy. Saya suka kopi dan bahagia. Ada yang tahu salahnya di kata apa? Ya, di chat ada yang menjawab. Ya, that's right. Happy-nya ya, teman-teman. Ada yang membenarkan I like coffee and I'm happy. Itu juga boleh, karena di situ nanti menghubungkan 2 subjek 2 predikat. Nah, tapi kalau tidak menghubungkan 2 subjek 2 predikat juga nggak apa-apa. Happy-nya kita ganti. Nah, misalnya I like coffee and tea. Misalkan, saya suka kopi dan teh. I like coffee and milk. Saya suka kopi dan susu, misalkan. I like coffee and biscuit. Saya suka kopi dan biskuit, misalnya. Nah, intinya harus kata benda juga, bukan kata sifat. Diartikan pun ngambang ya, teman-teman, atau nggak enak. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah mengenai conjunction. Ini contoh soalnya. Sebelum ke contoh soal nih, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Silahkan, teman-teman. Saya, Kak, yang mau bertanya. Silahkan, brother. Terkait because sama because of, itu adakah penanda khusus untuk membedakan bahwa because itu sebagai conjunction atau keterangan begitu Kak? Ataukah because-nya itu selalu berdampingan dengan of? Oke, itu sebagai penanda. Alright, jadi penanda
because sama because of bedanya ya teman-teman. Nah, because itu nanti berarti nggak ada of-nya. Kalau misalkan dia di soal ya, berarti dia berdiri sendiri. Berarti artinya di situ ada conjunction-nya di soal. Nah, kalau ada conjunction di soal, subjek predikatnya nggak boleh cuma satu. Oke. Nah, tapi kalau ada because of, itu berarti bukan conjunction, teman-teman. Berarti itu bukan conjunction, artinya kita nggak butuh dua subjek, dua predikat. Karena dia hanya preposition. Nah, misalkan itu bukan di soal, misalkan itu di jawaban. Di jawaban ada because sama because of. Yang mana yang harus kita pilih? Berarti kita cari dulu di soal, ada berapa subjek predikat. Misalkan ada dua, ya berarti kita, misalkan ada dua subjek, dua predikat, berarti kita butuh conjunction. Maka pilih yang because. Tapi misalkan subjek predikat di soal cuma ada satu, maka kita nggak butuh conjunction, because malah salah. Ya, kita butuhnya yang because of. Itu preposition. Seperti Jadi itu. sebagai penandanya Kak harus berdampingan dengan kata of ya, because-nya kalau untuk Preposition. Ya, kalau Ya. untuk preposition harus ada of-nya. Tapi kalau yang conjunction jangan ada of-nya. Seperti itu, berarti. siap Kak, terima kasih. Oke, good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Coach, Silakan berarti. kalau neither sama either itu dia conjunction atau preposisi ya? No, itu adverb, teman-teman. Jadi neither Oh, sama malah adverb ya, ya? itu keterangan. Ya, nanti itu akan kita pelajari hari ke-8 yaitu kegandengan Oh, kata. oke. Seperti itu. Oke, Itu oke. kelas katanya adverb, teman-teman. Tapi nanti biasanya Oke, gandeng. Jadi kalau ada neither, gandengannya biasanya conjunction nor. Nanti kalau either, ada conjunction or. Nah, itu gandengan. Tapi nanti kita pelajari itu di hari ke-8. Nah, tapi neither sama either yang berdiri sendiri itu, kelas katanya bukan conjunction ya, teman-teman. Dia adalah keterangan. Nah, misalkan teman-teman bingung nih. Misalkan di jawaban ada itu, kita nggak tahu kelas katanya apa. Buka kamus nggak apa-apa, teman-teman. Karena kita belajar. Nah, tapi kalau nemukan sesuatu yang baru, teman-teman tulis. Nanti ketika nemu lagi kata itu, biar apa ya, walaupun tanpa menghafal kita bisa tahu seperti itu. Oke, thank you, Coach. Alright, you're welcome. That's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? No question? Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal. Nah, caranya sebenarnya sama ya, teman-teman. Bedanya adalah kita lanjut sampai akhir. Kita cari predikatnya ada berapa, seperti itu. Pertama, dari depan ke belakang, kira-kira adakah predikat, teman-teman? Ada Yaitu? Cured. occur Ya, that's right. Occurred. sama when. Itu verb kedua. Subjeknya yang mana? Subjeknya occurred dulu. A power Power failure. failure. Power Ya, failure. that's right. A power failure itu adalah subjeknya, ya teman-teman. Nah, kita cek ke belakang lagi. Apakah ada predikat lagi? Ada went out. Ya, that's right. Went itu adalah verb kedua dari go, teman-teman. Ya, verb satunya go, verb duanya went. Nah, tapi ini satu kata, went out. Itu padam artinya. Dia namanya phrasal verb, teman-teman, atau verb yang bentuknya kayak lebih dari satu kata. Nah, tapi sebenarnya dia satu kata. Ya, went out itu dari verb 2 dari go out. Berarti di sini ada predikat, apakah sudah ada subjeknya went out? Udah the lamps. Ya, that's right, the The lamps. Nah, lamps. ini yang saya bilang tadi. Kalau ada dua subjek, dua predikat di dalam satu kalimat, maka kita butuh conjunction. Di sini belum ada conjunction. Carikan A, B, C, D yang conjunction, teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana? B. B. Ya, that's right. So- Jawabannya bravo ya. Satu-satunya conjunction di pilihan ganda cuma satu, yaitu yang bravo, teman-teman. Yang so. Itu tadi adalah anggotanya fanboys. Fanboys itu S-nya adalah so, teman-teman. Oke. Nah, yang alpha then itu adalah keterangan. Artinya kemudian bisa, pada waktu itu juga bisa. Oke. Yang Charlie later itu juga keterangan, artinya nanti, teman-teman. Yang delta next itu yang berikutnya, dia adalah kata sifat. Seperti itu. Nah, kita butuhnya conjunction atau kata hubung, bukan keterangan, bukan kata sifat. Berarti jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau diartikan listriknya mati lampu terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Nah, dari contoh pertama mungkin ada yang ditanyakan dulu, teman-teman, silahkan. Sir, maaf nanya. Ini Silakan, kan Miss. kelihatan ya kalau di situ conjunction-nya cuman so. Bagaimana kalau seandainya conjunction-nya ada banyak dan dia boleh posisinya subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat juga. Ini kan dibatasi oleh koma ya. Jadi kita bisa pilih ini punyanya fun boys nih. Bagaimana kalau itu bukan fun boys?
Oke, good job. Jadi Bisa gini, kejadi teman-teman. nggak gitu? Nyoy. Oke, nice, good question. Jadi bisa terjadi, teman-teman itu. Jadi saya juga pernah, walaupun itu jarang terjadi ya, maksudnya jarang keluar, tapi saya pernah mendapati waktu tes dari ITS asli soalnya seperti itu. Dan kalau nggak salah, itu saya masukkan di salah satu latihan teman-teman. Kalau nggak salah ya, nanti ketika teman-teman latihan mungkin menemukan itu. Nah, bagaimana jika di ABCD teman-teman menemukan conjunction-nya lebih dari, kita butuh conjunction di soal, terus conjunction-nya lebih dari satu. Nah, misalkan bedanya fanboys sama selain fanboys dulu, teman-teman, fanboys itu biasanya sebelumnya ada komanya. Jadi kalau teman-teman sebelumnya titik-titik itu ada koma, pilih yang fanboys. Dan tempatnya di tengah ya, teman-teman. Kalau tempatnya di tengah, pilih fanboys. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nggak ada komanya, berarti fanboys nggak bisa, teman-teman. Berarti pilih yang bukan fanboys, yang Conjunction selain lain fanboys. gitu. Ya, yang Iya. conjunction yang selain fanboys, benar. Nah, tapi misalkan dua conjunction itu bukan fanboys semua, itu juga terjadi, teman-teman. Nah, kalau ada dua conjunction yang bukan fanboys semua, dua-duanya sama selain fanboys, nah berarti teman-teman harus mengartikan. Nah, di situ teknik mengartikan dipakai, teman-teman, karena biasanya dua conjunction yang berbeda itu digunakan untuk menghubungkan yang berbeda juga. Maksudnya yang satu menghubungkan sebab akibat misalnya, yaitu because atau since tadi. Nah, yang satunya misalkan menghubungkan kontras, yaitu although misalkan. Nah, dua itu bukan fanboys, teman, tapi conjunction juga. Kita butuhnya conjunction, maka mau nggak mau harus kita masukkan di soal, terus kita artikan, kita pakai eliminasi. Kira-kira yang idenya nyambung yang mana? Seperti itu. Nah, itu nanti juga Baik. kita bahas di hari ke-10 juga, teman-teman. Di pembahasan lebih lanjut mengenai conjunction di bab namanya dependent clause atau anak kalimat. Seperti itu. Tapi sekarang kita fokus dulu ke pemakaian conjunction yang dasarnya dulu atau perkenalannya dulu, teman-teman. Seperti itu. But that's good question, karena itu nanti juga kemungkinan teman-teman akan mendapati studi soal yang seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Nggak ada? Kalau nggak ada, lanjut ke contoh soal kedua. Caranya sama, cari predikatnya dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, apakah nemu predikat? Ya. Yaitu Was. good. Ada Yes. was. Apakah sudah ada subjeknya, teman-teman, was? Belum. No. Nggak Kalau ada ya? No. Nah, berarti No. di situ kita komanya butuh kita butuh satu subjek punyanya was dulu. Tapi jangan buru-buru, teman-teman. Kita Mhm. tarik ke belakang lagi, ada predikat lagi nggak? ada Ada. Miss. Miss. Ya, that's right. missed. Di situ missed itu verb 2, teman-teman. Karena dia punya objek, yaitu the appointment. Ada subjek sebelumnya, yaitu I. Nah, berarti itu I. predikat. Ada subjek, ada predikat. Nah, berarti di kalimat ini ada dua predikat sama satu subjek. Kita butuh satu Yes. subjek punyanya was, sama satu conjunction sebelumnya subjeknya nanti untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya, Iya. jadi cari conjunction sama subjek, teman-teman. Jawabannya D kalau nggak salah. That's right. Iya. Jawabannya adalah delta, teman-teman. Kalau yang alpha salahnya kenapa, teman-teman? Karena tidak ada No conjunction. conjunction. Nggak ada Conjunction. conjunction atau nggak ada connector, Conjunction. nggak apa-apa. Itu hanya istilah, teman-teman. Sama kayak noun itu boleh disebut subjek, boleh disebut objek. Bedanya adalah kalau noun itu kelas kata, kalau subjek objek itu adalah posisi kalimat. Teman-teman nggak apa-apa pakai conjunction itu kata hubung, konektor itu juga penghubung fungsi di kalimat. Seperti itu. Tapi kelas katanya conjunction, ya. Jadi pakai conjunction boleh, konektor juga nggak apa-apa, teman-teman. Nah, yang alpha nggak ada conjunction atau nggak ada konektor, berarti alpha nggak bisa, karena di kalimat nanti ada dua subjek, dua predikat. Kalau yang bravo salahnya kenapa, teman-teman? Hanya ada Ada subjek. Conjunction conjunction, tidak aja, ada nggak punya subjek. subjek. Ya, that's right. No Nanti subject. was-nya nggak punya subjek, kehilangan subjek, berarti bravo nggak bisa. Yang Charlie kasusnya sama kayak yang alpha, Sama ya, kayak teman-teman. Mhm. Jadi kita butuh conjunction nanti. Ya, that's right. Berarti Charlie nggak bisa, berarti jawabannya adalah yang delta. Di situ ada conjunction since, subjeknya was adalah he. Oke, nanti kalau diartikan karena dia laki-laki itu telat, saya ketinggalan janjiannya atau ketemuannya, acaranya, seperti itu. Ya, berarti jawabannya delta. Good job. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke contoh soal berikutnya. Silakan teman-teman. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Oh, ternyata udah habis teman-teman contohnya. Nah, di sini ada satu soal untuk teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut benar karena kita belajar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. The uniform exercise.
C jawabannya. Buka kamus nggak apa-apa, teman-teman. Feel free to look up your dictionary. Teman-teman boleh buka kamus nggak apa-apa. Well, 30 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, sepemahaman teman-teman dulu. Habis itu kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo, ada jawaban Delta. Baik antara Bravo sama Delta, mari kita cek bersama, teman-teman. Kita cari predikat dulu di soal, kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ada verb SES yaitu occurs. Dia adalah predikat. Subjeknya adalah uniform acceleration. Nah, kata bendanya acceleration-nya ya, teman-teman. Ini kata sifat menjelaskan kata benda. Nah, berarti sudah ada subjek, sudah ada predikat, tapi jangan buru-buru. Kita cek dulu ke belakang. Nah, ada predikat lagi, yaitu remains. Itu verb SES. Subjeknya adalah the rate. Ya. Nah, berarti kalimat ini punya dua subjek, dua predikat. Di tengah-tengahnya kita butuh conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat ini. Nah, ABCD yang conjunction cuma satu, teman-teman. Ya. Yang alpha, according to itu satu kata. Walaupun kelihatannya ada dua, dia satu kata. Artinya menurut. Nah, tapi bukan kata kerja menurut ya, apa ya? Misalkan according to me, menurut saya, kayak gitu. Bukan menurut yang mengikuti, bukan. Tapi menurut saya, dalam pandangan saya. Nah, dia preposition, teman-teman. Nah, kita nggak butuh preposition. Kita butuhnya conjunction. Ya. Yang Bravo, if itu adalah conjunction. Kemungkinan Bravo bisa. Yang Charlie, with itu preposition. Yang Delta, under itu juga preposition, teman-teman. Nah, kita butuhnya conjunction, berarti jawaban satu-satunya adalah yang Bravo. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah, change di situ kata apa, teman-teman? Kata benda. Change-nya? Karena ada kata of. Sorry. Change-nya adalah kata? Noun. Ya, that's right. Dia adalah noun. Kenapa kok noun bukan kata kerja? Because di tengah of itu dia berada setelahnya noun, sebelumnya juga noun. Gitu kan ya kemarin sering ngajarnya. Gimana? Gimana, Miss? Maaf. Kemarin kan kakak kasih taunya kalau setelah of itu pasti noun, sebelumnya juga noun. Gitu kan? Kalau sebelumnya belum tentu, Bis. Kalau sebelumnya belum tentu ya. Tapi kalau setelahnya itu pasti kata benda. Pasti. Ya, teman-teman. Kata benda, ya. Ya, berarti kenapa di sini change kata benda? Karena sebelumnya ada preposition yaitu of, teman-teman. Seperti itu. Oke, good job. Berarti masih ingat ya. Oke, nanti kalau diartikan, percepatan setara terjadi jika tingkat perubahan itu tetap sama di atas interval waktu yang sama dan bebas hambatan atau tanpa hambatan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 2. Dicoba dulu. Kak, mau bertanya sedikit, Kak. Terkait Silakan, ini soal mumpung. Saya kemarin itu biasanya terkadang keliru dengan kata with. Itu with kata tangan atau conjunction, Kak? Oke, good. Atau bagaimana? Nah, kalau sudah teman-teman bingungnya dengan kelas kata, buka kamus nggak apa-apa, teman-teman. Akan saya kirimkan screenshot ya hasil pencarian di kamus yang kemarin saya kirimkan di grup, teman-teman. Saya pakai yang kamus Longman dulu, yaitu kata with. Nah, with itu kelas katanya cuma satu, teman-teman. Saya kirimkan di grup. Sebentar. Beasiswa 52. Wait, I'm sorry. Nah, silahkan buka grup, teman-teman. Saya barusan mengirimkan gambar ya. Hasil pencarian kata with. Itu kelas katanya adalah preposition, teman-teman. Jadi dia bukan conjunction, tapi dia adalah preposition. Sama kayak under. Nanti kalau teman-teman bingung, nah mungkin yang agak sulit itu mencari yang preposition atau kelas kata yang dia gandeng-gandeng seperti ini. Contohnya according to. Nah di according to itu pasti yang ada accord-nya aja. Kata dasarnya aja. Nah, nanti di situ dikasih keterangan according to itu dia adalah preposition. Seperti itu. Jadi kalau mencarinya langsung according to itu nggak ada, teman-teman. Tapi kalau accord-nya ada di situ nanti di bawahnya ada keterangan according to preposition seperti itu. Nah, gimana brother? Apakah menjawab pertanyaannya? Jadi with itu adalah preposition ya? Terjawab, Kak. Mantap. Terima kasih. Alright. Oke. Jadi kalau dapat yang baru teman-teman boleh ini ya, boleh apa namanya? Dicatat, nggak apa-apa. With itu preposition. Biar nanti ingat ketika teman-teman menemukan kata with lagi. Right? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin sebelum lanjut ke nomor 2, silahkan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada lanjut ke nomor 2,
Seperti biasa waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian nanti kita bahas bersama. Silahkan. Baik, ada jawaban Bravo, ada Delta. Alright, antara Bravo and Delta, mari kita cek ya teman-teman. Kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada R, temannya is sama M ya, teman-teman, dia to be. Kemudian subjeknya adalah children. Kemudian kalau ditarik ke belakang, di situ ada verb 1 yaitu communicate. Nah, tapi sebelumnya children tadi ada conjunction before. Nah, before itu bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction, teman-teman. Nah, kok bisa tahu di sini dia conjunction? Karena setelahnya ada subjek, ada predikat. Tidak mungkin ini preposition, nanti nggak punya subjek R-nya. Karena children-nya nanti dirubah menjadi keterangan sama preposition. Nah, berarti before itu bukan preposition, tapi dia adalah conjunction. Seperti itu. Nah, karena ada conjunction subjek predikat, kita butuh subjek predikat lagi. Tadi di belakang sudah ada predikat yaitu communicate. Nah, tapi belum ada subjeknya, communicate-nya, teman-teman. Artinya di sini kita diminta untuk mencari subjeknya communicate. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek, entah itu kata benda atau kata ganti. Ya, yang alpha, however, itu conjunction. Kalau nggak itu dia adverb, ya kita nggak butuh conjunction sama adverb, berarti alpha nggak bisa. Yang Bravo, they itu adalah kata ganti atau pronoun. Dia bisa jadi subjek, kemungkinan Bravo bisa. Yang Charlie, furthermore, itu keterangan teman-teman atau adverb. Adverb tidak bisa jadi subjek. Yang Delta, who itu conjunction. Nggak boleh ada dua conjunction ya, nanti pemborosan teman-teman. Sebenarnya boleh ada dua conjunction, tapi nanti kita butuh satu subjek, satu predikat lagi. Seperti itu. Sedangkan yang Delta cuma conjunction aja. Berarti nggak bisa. Berarti jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Oke, nanti kalau diartikan, sebelum anak-anak itu mampu untuk berbicara atau memahami sebuah bahasa, mereka berkomunikasi melalui ekspresi-ekspresi wajah dan dengan cara membuat suara-suara, membuat suara-suara seperti itu. Ya, berarti jawabannya Bravo. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke nomor 3. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan boleh langsung interrupt ya. Saya lanjut, nomor 3 dicoba dulu, jangan takut benar, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Jangan takut salah, kita belajar, teman-teman. Oke, ada jawaban delta, ada jawaban alfa, antara alfa dan delta ya. Mari kita cek, teman-teman. Kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikatnya dulu, sama sekali tidak ada kata kerja. Ya, berarti di titik-titik. Ya, berarti no predicate. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Sebelum titik-titik ada kata benda the sampai mushroom. Kata bendanya mushroomnya. Sebelumnya kata sifat semua, teman-teman. Kalau ada kata sifat menjelaskan kata benda, dihilangkan aja nggak apa-apa. Ya, karena intinya adalah si kata benda itu. Berarti subjeknya ada di mushroomnya. Oke, berarti sudah ada subjek, belum ada predikat. Ya, berarti kita hanya butuh predikat saja. Yang A, B, C, D yang hanya predikat saja adalah yang delta, teman-teman. Berarti jawabannya delta ya. Kalau yang alfa salahnya nanti kita masukkan predikat, ada conjunction-nya. Kita nanti butuh satu subjek lagi sama satu predikat lagi, teman-teman. Ya, di dalam kalimat tidak boleh ada conjunction ketika kalimatnya hanya terdiri dari satu subjek, satu predikat. Seperti itu. Berarti alfa nggak bisa. Kalau yang Bravo, to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Yang Charlie, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dia tidak bisa jadi predikat. Nah, berarti jawabannya delta. Ya, teman-teman. Kalau diartikan, jamur tabung yang bisa dimakan,
memiliki sebuah, nah ini ngartikannya dari belakang teman-teman, sebuah topi atau tutup yang warnanya merah agak gelap atau coklat terang, yang lembab atau ya mau itu lembab ya teman-teman, yang berbentuk seperti bantal sofa, cushion itu bantal sofa. Nah seperti itu, berarti jawabannya yang delta ya teman-teman. Lanjut lagi ke nomor 4, dicoba dulu, jangan takut benar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Nanti kita bahas bersama. Nah, soal ini adalah salah yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Soal yang dia tidak bisa dijawab dengan diartikan. Karena di pilihan ganda itu ada yang artinya sama, tapi kelas katanya beda. Seperti itu. Jadi kita harus mengetahui kelas katanya di pilihan ganda. Ya. Dan saya lihat teman-teman semuanya, ada Delta, ada Charlie, teman-teman. Jadi antara Delta dan Charlie, mari kita cek bersama saja. Kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada predikat R. Subjeknya R adalah gorillas. Ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang ada predikat lagi yaitu R. lagi. Subjeknya adalah they, teman-teman ya. Nah berarti di sini ada dua subjek, dua predikat. Kita butuh conjunction. Conjunction. Ya, that's right. A, B, C, D yang hanya terdiri dari conjunction saja itu cuma satu, teman-teman. Ada yang tahu jawabannya adalah Because yang of hati-hati. Conjunction Oh, tadi no. yang mana? No. Even though. Because. Yeah, that's right. Jadi Because bedanya. bukan conjunction. Nah, kalau because of bukan conjunction. Kalau because Bukan baru conjunction, conjunction. because of That's tadi right. kan. Yeah, that's right. Because of preposisi bukan. Iya benar, Miss. Jadi because of itu Preposition. satu kata, dia adalah preposisi. Nah, teman-teman boleh tulis atau catat di mana. Misalkan teman-teman ada kertas atau HP di note, biar nggak hilang maksud saya ya, teman-teman. Itu catatan teman-teman atau bukunya teman-teman sendiri yang dibuat teman-teman Soalnya dari. jebakan banget ini. Ya, yeah, that's right. Pinter. Dan sering teman-teman. Soal seperti ini nanti bakalan sering. Betul-betul yang ini. Jebakan that's sekali. right. Jebakan, right? Kalau yang alpha itu ada conjunction, teman-teman. Yaitu how. Tapi kenapa ada alpha salah? R. Ya, that's R. right. Ada R, predikat lagi. Nanti Iya. pemborosan, ya, karena predikatnya sudah cukup. Ada 2, maka nggak boleh predikat lagi. Yang bravo, in spite of itu satu kata. Ini artinya sama kayak yang delta, tapi kelas katanya beda. Ada yang tahu kelas katanya in spite of? Preposisi lagi, bukan? That's right, dia adalah preposisi. Jadi Wah, in terima spite of kasih. itu artinya meskipun, teman-teman, kelas katanya adalah preposition. Ya, kalau yang Charlie because of yang saya jelaskan tadi dia adalah preposisi, teman-teman. Jadi hati-hati ya. Kalau because ada of-nya itu satu kata dia preposisi bukan conjunction, walaupun artinya sama-sama karena. Oke. Kalau yang delta even though itu artinya meskipun, kelas katanya adalah conjunction atau kata hubung. Nah, berarti jawabannya yang delta ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan para gorila merupakan binatang-binatang yang pendiam. Meskipun mereka mampu membuat sekitar 20 suara-suara yang berbeda. Seperti itu. Nah, about di sini bukan preposition juga, teman-teman. About itu memang kalau diartikan tentang atau mengenai, dia adalah preposition. Tapi about kalau diartikan sekitar, nah dia adalah keterangan. Jadi about itu ada 2 kelas kata. Dia bisa keterangan, bisa preposition. Di sini about-nya adalah keterangan, ya, teman-teman. Menjelaskan kata 20 different sounds disebut. Oke, kita lanjut nomor 5. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut nomor 5. Nggak ada ya, teman-teman, clear ya? Kalau nggak ada lanjut ke nomor 5, dicoba dulu waktunya 30 detik. Jangan takut benar, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Nanti kita bahas bersama. Silahkan teman-teman.
Oke, ada jawaban bravo, bravo, bravo. Ada alfa juga. Oke, antara alfa dan bravo ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita cari predikat dulu di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang setelah titik-titik ada ini pasti butuh kata benda, teman-teman. Kita tarik sampai nemu kata benda. Kata bendanya adalah live. Berarti di antara sampai live itu semuanya kata sifat. Jadi lonely sama rock ini juga kata sifat, teman-teman. Oke. Kemudian for itu kata sifat, from itu preposition, kata bendanya home and family menjadi keterangan. Nah, berarti di sini belum ada kata kerja. Ya, teman-teman, berarti di titik-titik harus kita masukkan predikat, karena titik-titiknya di depan kita juga butuh subjek. Cari A, B, C, D yang ada subjek dan predikat. Yang alfa mungkin benar ada subjek di early prospector, predikatnya adalah live, tapi ada conjunction wherever. Nanti kalimatnya nggak lengkap. Kalau kita artikan nanti berhenti di tengah-tengah, kayak nggak lengkap, ada yang hilang, teman-teman. Ya, berarti alfa nggak bisa karena ada conjunctionnya. Yang bravo ada subjek di early prospector, predikatnya live, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau diartikan pencari emas pertama kali atau ya pencari emas pertama kali menjalani hidup yang keras dan kesepian jauh dari rumah dan keluarga. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 6, teman-teman. Dicoba dulu ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Sedapatnya teman-teman dulu. Baik, ada jawaban Charlie, dan semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama, teman-teman. Kita cari predikatnya dulu ya. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat is, subjeknya adalah the difference. Kalau difference pakai CE itu kata benda, teman-teman. Artinya perbedaan. Tapi kalau yang pakai T, different, itu dia adalah berbeda, dia kata sifat. Ya, ini pakai CE berarti kata benda, artinya perbedaan. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, nah ada predikat lagi yaitu is predicate, subjeknya adalah label ya, conjunctionnya adalah that. Nah, di situ sudah subjek predikat, conjunction subjek predikat. Kalau ditarik ke belakang lagi, sebelum titik-titik pas itu ada conjunction lagi well, teman-teman. Nah, di kalimat nggak apa-apa, ada 2 conjunction nggak apa-apa. Tapi nanti subjek predikatnya harus ada 3. Ya, berarti harus ada yang dihubungkan. Nah, sebelumnya ada subjek predikat, setelahnya harus ada subjek predikat lagi. Ya, cari A, B, C, D yang subjek sama predikat. Yang alpha, spoken itu adalah verb 3. Verb 3 nggak bisa jadi subjek, teman-teman. Kalau kita pilih yang alpha, nanti dia nggak punya subjek, cuma punya predikat aja. Berarti alpha nggak bisa. Yang bravo tiba-tiba dimulai pakai predikat is, belum ada subjeknya. Bravo nggak bisa, kita kehilangan subjek, ya teman-teman. Yang Charlie ada subjek slander, artinya fitnah. Kemudian predikatnya adalah is spoken. Nah, ketemu teman-teman, subjek predikat adalah yang Charlie. Nah, nanti kalau diartikan, perbedaan antara pencemaran nama baik dan fitnah adalah bahwa pencemaran nama baik itu tertulis atau tercetak ya, sedangkan fitnah itu terucap atau diucapkan. Seperti itu. Oke, gue jawab. Lanjut teman-teman ke nomor 7. Dicoba dulu, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya. Baik, ada jawaban alpha, ada jawaban bravo. Baik, antara alpha dan bravo, mari kita cek, teman-teman. Kita cari predikatnya dulu ya. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat is, subjeknya adalah the knee. Kemudian ditarik ke belakang lagi ada predikat lagi. Meets ya. Subjeknya adalah thigh bone. That's right. Nah, berarti kalimat ini punya subjek predikat dan subjek predikat lagi.
Berarti kita butuh conjunction, And we right? need conjunction, yes. Ya, berarti ABCD yang terdiri dari conjunction saja cuma satu, teman-teman. Yaitu yang Bravo, ya. Kalau yang alpha itu preposition. Ya, itu preposition. Yang Charlie itu ada subjek lagi yaitu it, nanti double subjeknya, teman-teman. Kalau sudah ada noun jangan pakai pronoun, ya. Kalau yang delta itu nggak ada conjunction, malah ditambahkan kata ganti lagi, pronoun lagi. Nanti malah ketambahan subjek seperti itu. Berarti delta nggak bisa. Berarti jawabannya yang Bravo, ya. Nanti kalau diartikan, lutut merupakan persendian di mana tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor 8. Dicoba dulu, teman-teman. Silakan. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Mana ini? Number of caffeine can result in Jebakan teman-teman, awas. Can cari all the consumption excessive consuming excessive consumption. Oh, B. Can. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada 11 jawaban. Ada 12 jawaban. Ada Bravo, Bravo, Delta. Oke, antara Bravo dan Delta. Mari kita cek ya, teman-teman. Cari predikatnya dulu. Di situ ada auxiliary can. Verb-nya adalah result. Oke, itu predikat. Nah, tapi belum ada subjeknya ya. Karena KVN di situ diikat sama preposition of. Dia jadi keterangan, teman-teman. Ya, berarti di situ kita butuh subjek. Cari ABCD yang bisa jadi subjek. Yang alpha consuming. Nah, sebenarnya verb ing itu bisa jadi gerund atau noun, teman-teman. Ya, tapi ketika verb ing itu mau jadi kata benda, dia harus mengikuti kata dasarnya. Maksudnya mengikuti gimana? Consume itu kata dasarnya artinya mengkonsumsi, dia butuh objek, butuh kata benda setelahnya sebagai objeknya. Nah, di gerund kan juga sama, harus punya objek. Sedangkan consuming di sini nggak ada objeknya, teman-teman, langsung diikuti keterangan. Nah, berarti alpha nggak bisa karena kehilangan objeknya consuming. Yang dimakan apa? Yang dikonsumsi apa? Seperti itu nggak ada. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, excessive consumption, nah kata bendanya di consumption-nya. Excessive itu kata sifat, artinya berlebihan. Nah, berarti kemungkinan Bravo bisa. Kita cek dulu yang lain. Yang Charlie itu verb 1 tidak bisa jadi subjek, ya. Yang Delta consumption, oke. Nah, ada is lagi. Double predikat. Ya, that's right. Nanti double predicate, teman-teman. Oke, berarti Delta nggak bisa. Berarti fix jawabannya adalah yang Bravo. Kalau diartikan, konsumsi yang berlebihan dari kafein bisa berakibat pada nggak bisa tidur, sama insomnia juga nggak bisa tidur, mungkin lebih parah, dan even delirium. Kalau nggak salah delirium itu artinya halusinasi ya teman-teman. Mungkin di sini yang teman-teman mengambil jurusan fisiologis atau kesehatan mungkin tahu artinya delirium. Tapi saya kalau nggak salah ya teman-teman, karena ini nyambung restlessness, insomnia, dan delirium. Jadi kemungkinan delirium ini adalah halusinasi atau bayang-bayang yang kayak nggak ada tapi kerasa ada kayak gitu teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang Bravo ya. Lanjut lagi ke nomor 9, dicoba dulu. Waktunya 30 detik, jangan takut benar. Dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Nanti kita bahas bersama teman-teman. Silahkan. Oke, ada jawaban delta, ada jawaban alpha, ada jawaban bravo. Baik, mari kita cek ya antara alpha, bravo, dan delta. Sama, kita cari predikat dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat, di situ ada verb 1 yaitu increase. Artinya meningkat atau naik seperti itu ya. Subjeknya adalah people's expectations, kata bendanya di expectations-nya. Oke. Nah, di sini sudah lengkap kalimatnya, subjek predikatnya. Nah, berarti di titik-titik kita nggak tahu kita butuhnya apa. Langsung kita cek aja ABCD ya. Yang alpha di situ ada conditions, itu kata benda. Kemudian ada kata kerja lagi atau predikatnya ya, yaitu improve.
Berarti ada subjek predikat. Nah, nanti kalau kita masukkan yang alpha, ada 2 subjek, 2 predikat, tapi tidak ada conjunction-nya. Berarti alpha nggak bisa, teman-teman. Oke. Yang bravo di situ ada conjunction since, artinya karena, subjeknya conditions, kemudian, nah, tapi tidak ada predikatnya. Kalau ada conjunction subject, harus ada predikatnya. Bravo nggak bisa, teman-teman. Yang Charlie di situ ada subject conditions, predikatnya improve. Nah, tapi nggak ada conjunction sama kayak yang alpha. Berarti pasti jawabannya yang delta, teman-teman. Di situ yang delta ada conjunction us, artinya ketika, subjeknya conditions, predikatnya di belakang itu ada verb 1 yaitu improve. Nah, Yes. berarti jawabannya delta, ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, harapan orang-orang untuk standar hidup yang lebih tinggi meningkat ketika kondisi di lingkungan mereka membaik. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 10 ya, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut benar. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Kita belajar. Oke, ada jawaban alpha, ada jawaban bravo, ada jawaban delta juga. Baik, antara alpha, bravo, dan delta. Kita cek bersama, teman-teman. Kita tarik dari depan ke belakang sampai menemukan kata kata kerja sebagai predikat. Di situ race itu bukan kata kerja ya, teman-teman. Kenapa? Karena sebelumnya ada the-nya. The itu harus ditarik sampai menemukan kata benda. Nah, nggak boleh ketabrak preposition dulu, nggak boleh, harus ada kata benda. Berarti race-nya di sini adalah kata benda, teman-teman. Kemudian to verb 1 bukan predikat, ke belakang lagi. Nah, di situ ada auxiliary has, teman-teman. Kata kerjanya consume. Jadi has so far consume itu adalah predikatnya. Subjeknya tadi yaitu the worldwide race tadi. Race di sini bisa diartikan balapan atau persaingan juga bisa, teman-teman. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada subjek predikat lagi. Nah, tapi sebelum titik-titik, teman-teman dikasih conjunction and. Itu fanboys. Ya, that's right. Nah, uniknya fanboys itu dia tidak selalu menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di pilihan ganda tidak ada subjek predikat. Adanya kata kerja turunannya yield. Entah itu yielded, bisa jadi dia verb 2, bisa jadi verb 3. Bisa yielding, dia verb ing. Atau to yield, to verb 1. Ada juga yield di sini kata benda ya, teman-teman. Ada yang tahu kenapa yieldnya kata benda? Karena ada Ya, that's right. Karena ada itu kata sifat, teman-teman. Itu pasti selalu butuh kata benda. Jadi yield itu bisa jadi kata kerja, bisa jadi kata benda. Kalau di sini yieldnya kata benda karena ada kata sebuah. Sebuah mobil, sebuah rumah, kalau di sini yield sebuah hasil, seperti itu. Ya, intinya di situ ada verb SES. Nah, untuk mengetahui bentuk kata kerja apa yang kita bisa masukkan di sini. Nah, tadi kan N itu saya jelaskan fanboys itu ketika dia menghubungkan 2 bagian kalimat harus paralel, harus sama, teman-teman. Nah, untuk mengetahui yang di sini apa, kita cek sebelumnya N, ada kata kerja bentuk apa. Nah, sebelumnya N tadi ada has so far consumed, ada has verb 3, ada auxiliary sama verb 3. Nah, berarti setelahnya N itu boleh teman-teman auxiliary-nya dimasukkan lagi nggak apa-apa, auxiliary-nya dihilangkan juga nggak apa-apa. Jadi kita cari has yielded atau yielded aja, verb 3 aja. Ya. Nah, A, B, C, D yang ada cuma yielded, teman-teman. Nah, berarti jawabannya ya yang alpha, ya, teman-teman. Jadi yang alpha ini kemungkinan has yielded boleh, yielded aja juga boleh. Jadi kalau ada 2 seperti ini, misalkan to verb 1 misalnya, teman-teman. Setelahnya fanboys itu to verb 1 boleh, verb 1 aja juga boleh. Jadi cuma 1 kata di akhirnya juga boleh, seperti itu. Berarti jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan persaingan seluruh dunia untuk mengembangkan bahan bakar sintetis yang terjangkau telah sejauh ini menghabiskan miliaran dolar dan membuahkan hasil yang sedikit. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu? Ini untuk fanboys, teman-teman. Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut. Oke, ternyata sudah habis teman-teman untuk latihan di kelas untuk yang conjunction. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri. Silakan teman-teman.
Tapi ini saya nggak bertanya ya, hanya tadi kan kakak bilang ada soal latihan yang harus kita kerjai ya. Iya, Nah benar, itu di Miss. mana ya? Yang di modul, tapi No, kan no. nggak dibahas katanya. Yeah, that's right. Saran saya ya teman-teman. Jadi boleh tapi teman-teman kalau mengerjakan di modul nggak apa-apa. Karena tapi saya nggak pakai buku itu, teman-teman. Jadi Iya. saya pakai silabus saya sendiri. Jadi latihannya juga saya sesuaikan dengan yang saya sampaikan di kelas. Nah, teman-teman bisa akses latihannya itu di Google Drive yang kemarin saya Oh iya. kirim atau saya up ya, teman-teman, biar nanti tolong dibintang ya, teman-teman, biar untuk mencarinya lebih gampang. Sebentar, saya iniin kemarin ada drive. Nah ini, Itu saya soal latihan ya, Kak? bener soal latihan, brother. Oh, saya kira soal-soal yang mau dibahas ini, makanya kemarin saya Iya. cari-cari. Oh, no, Bahas. betul. Jadi Iya. di situ untuk latihan teman-teman. Nanti biar teman-teman menemukan kira-kira saya sulitnya masih di mana sih untuk conjunction itu. Seperti saya bingungnya tentang apa. Nah, ketika teman-teman menemukan kesulitan tersebut, teman-teman bisa japri saya. Seperti itu. Oh, Nanti baik. akan saya jelaskan lewat WhatsApp. Misalkan sulit ya Oke, nanti saya siap. pakai rekaman gitu, teman-teman. Walaupun sudah ada kunci dan pembahasannya ya, teman-teman, di YouTube. Kalau yang untuk chapter 1 sampai chapter 5 itu sudah saya buatkan video pembahasan untuk latihan-latihan tersebut. Jadi nanti akan saya kirimkan lagi. Seperti itu, teman-teman. Gimana? Dapat ya, Miss ya? Dapat. Alright. Nice. Satu Mungkin lagi, ada. maaf ini Silakan. sebenarnya tanyanya bukan soal ya. It's okay, Miss. Gimana? Saya nggak bisa cara ngelihat kan nggak secara umumnya kamus tuh begitu kita buka A muncul A tuh apa aja gitu kan. Kemarin Ya. itu saya buka Longmin tuh saya bingung kok kita pencet A yang muncul cuma satu kata, tapi memang sih ada adverb di sana, ada adjektif di sana, ada yang noun di sana. Cuma saya nggak paham maksudnya kalau kita mencari apa itu gimana. Maaf ya saya nanya, teman-teman juga mohon maaf. Tapi saya nggak ngerti jujur. Oke, jadi gini, itu Miss pakai yang Longman atau yang Oxford? Atau yang D-Link? Longman. Yang Longman ya? Yang D-Link. Kalau D-Link berarti saya bisa pakai ini browser di sini. Maka ini saya tutup dulu PPT-nya ya, teman-teman. Saya bukakan dulu ininya, apa namanya, linknya LDOCE online. Jadi untuk teman-teman yang pakai iPhone atau produk-produknya Apple, karena dia jailbreak-nya kuat sekali, teman-teman, nggak bisa dijebol, maka saya sarankan pakai ini aja ya, pakai webnya aja. Karena kalau teman-teman menginstal aplikasinya harus berbayar, yang mana sayang 400.000 teman-teman, 400 atau 500 saya lupa. Sebentar saya share Windows-nya. Kalau sudah di Windows-nya, tolong saya dikasih tahu, teman-teman. Sudah ya. Nah, enaknya yang di web ini lebih lengkap, teman-teman. Jadi kita untuk mencarinya, misalkan kalau aja, nanti keluarnya ya itu kata, teman, dalam bahasa Inggris, walaupun dia huruf, tapi dia juga kata, teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau memang untuk mencari kata itu kelas katanya apa, kemudian penggunaan definisinya seperti apa, ya harus kita tulis kata dasarnya. Gitu ya. Iya, that's right. Contohnya according to tadi ya. Contohnya adalah according to, teman-teman. Contohnya tadi, nah according to contohnya. Nah ini di kamus yang diinstal nggak ada, according to itu nggak ada, yang ada di online aja, teman-teman. Jadi according to itu satu kata, kelas katanya adalah yang di sebelah, yang hijau ini, Miss. Dia adalah preposition. Nah kalau teman-teman ada S2, ada W1, itu teman-teman nggak perlu perhatikan karena itu hanya dipakai di IELTS. Ini namanya adalah speaking kelas 2, writing kelas 1. Seperti di tingkatan seperti itu. Tapi kalau di TOEFL tidak memperhatikan itu, ya teman-teman nggak perlu perhatikan itu, ya teman-teman. Jadi cukup lihat yang kelas katanya aja, preposition. Nah nanti teman-teman bisa cek pronunciation-nya atau bacanya gimana, itu bisa diklik yang merah atau yang biru. Kalau yang merah itu British, karena pembacaan British sama American English beda, ya teman-teman. Kalau yang biru itu American, seperti itu. Walaupun sebenarnya Longman itu yang buat adalah Amerika, Oxford yang bikin adalah British, tapi mereka udah kerjasama. Sekarang udah bikin penyatuan, biar sama, biar ketemu, seperti itu, teman-teman. Jadi lebih gampang sekarang untuk baca kamus ya. Kemudian pengertiannya nanti yang ada nomor-nomornya ini. 1, 2, 3 ini pengertian dari according to, tapi dia pakai bahasa Inggris ya, karena dia kamus KBBI-nya bahasa Inggris, teman-teman. Kalau kita punya KBBI, mereka KBBI-nya ya Longman ini. Seperti itu. Di situ as shown by something or stated by someone. Jadi yang ditunjukkan oleh sesuatu atau dikatakan oleh seseorang.
Seperti itu. Ya berarti menurut. Contohnya, according to the police, his attackers beat him with a blunt instrument. Kalau diartikan menurut keterangan polisi, penyerang-penyerangnya dia itu memukulnya dengan benda tumpul. Seperti itu. Kemudian yang kedua, artinya adalah in a way that depends on differences in situations or amounts. In a way itu sebagaimana, atau sebagaimana itu tergantung pada perbedaan-perbedaan di dalam situasi atau jumlah. Contohnya adalah you will be paid according to the amount or of work you do. Artinya sama kok. Kamu akan dibayar menurut atau tergantung jumlah pekerjaan yang kamu lakukan. Seperti itu. Nah, intinya ini artinya ya, teman-teman, pengertiannya. Nah, biasanya di bawah itu ada pengertian-pengertian lagi. Kalau verb atau kata kerja itu ada namanya phrasal verb atau idiom. Idiom itu yang kita nggak bisa artikan kata per kata, teman-teman. Oke, tapi according to nggak ada. Contohnya nih, kita mencari bird. Bird itu ada idiomnya, teman-teman. Bird. Nah, kalau bird itu kata benda ya, noun, teman-teman. Kalau kita tarik ke belakang, nah ini yang hitam-hitam ini, dia adalah idiom yang nggak bisa kita artikan kata per kata. Contohnya, the birds and the bees, misalnya ya, teman-teman. Kalau kita klik, nanti akan keluar hasilnya, yaitu the facts about sex used humorously or to children. Jadi untuk bilang seks, tapi biar lebih sopan. Kalau ke anak itu seks kan terlalu kasar, teman-teman. Jadi kita bilangnya the birds and the bees. Nah, itu dalam bahasa Inggris seperti itu. Ya, jadi Untuk itu yang bilang jenis kelamin ya, Coach? Iya, that's right. Good job. Jadi the birds mungkin itu cewek ya. Cowok, teman-teman. Birds mungkin ya, itu adalah cewek mungkin. Ada juga misalkan a little bird told me something, boleh. Kalau ada tanda kurung itu boleh dikasih, boleh enggak. Seperti boleh dihilangkan ya. Nah, biasanya dipakai di speaking juga, teman-teman. Oke, nah ini informal atau bisa disebut dengan slang ya. Kalau informal itu bahasa sehari-hari. Nah, little bird told me itu artinya adalah dipakai untuk mengatakan bahwa kamu mengetahui sesuatu, tapi tidak akan mengatakan bagaimana kamu bisa menemukan itu. Maksudnya entah dari mana saya tahu kayak gitu. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya dulu tuh kayak ada yang ngasih tahu saya, tapi kita nggak tahu yang ngasih tahu siapa, lupa yang ngasih tahu dulu siapa. Nah, kita bilangnya little bird told me. Atau kita mau merahasiakan yang ngasih tahu kita, nah pakainya a little bird told me. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kamus ini enaknya seperti itu. Jadi kita dikasih idiom-idiom. Idiom ini nanti akan penting teman-teman dapatkan atau pelajari ketika teman-teman mengerjakan listening. Karena beberapa soal listening itu menggunakan idiom. Jadi untuk mengetahui arti idiom tersebut, ya kita harus menyambung-nyambungkan dengan kan ada si A dan si B, teman-teman. Si A ngomong apa, si B ini biasanya jawabnya pakai idiom. Nah, untuk mengetahui artinya idiom si B ini, kita harus nyambungkan dengan yang A katakan. Karena percakapan itu harus nyambung. Nggak mungkin si A ngomongin si A ngomongin apa, si B ngomongin apa yang lain, kan nggak nyambung. Seperti itu, pasti nyambung. Saut-sautan, seperti itu, teman-teman. Nah, kurang lebih cara menggunakan kamusnya seperti itu, tapi mungkin untuk yang perlu teman-teman pahami atau perlu teman-teman garis bawah. Garis bawah itu cukup kelas katanya saja, teman-teman. Ya, karena memang di TOEFL structure ini yang paling teman-teman harus kuasai adalah kelas katanya saja. Seperti itu. Jadi misalkan kata bird, kelas katanya noun. Ya sudah, teman-teman tulis itu adalah noun saja. Seperti, atau kalau mau artinya ya nggak apa-apa sekalian artinya. Tapi kalau teman-teman kesulitan mengartikan ini, pakai Google Translate juga nggak apa-apa. Ya, teman-teman, seperti itu. Itu untuk artinya, tapi untuk kelas katanya itu yang paling penting. Karena ini referensinya asli orang Inggris atau orang Amerika, teman-teman, jadi lebih terpercaya. Seperti itu. Daripada kamus-kamus yang bilingual, contohnya U-Dictionary, contohnya juga apa, teman-teman, misalkan banyak kamus-kamus bilingual itu biasanya yang bikin juga orang Indonesia, dan biasanya orang Indonesia itu juga masih belajar. Sama ketika teman-teman beli buku latihan yang bikin orang Indonesia itu hati-hati dengan kunci jawaban, teman-teman. Saya sering sekali menemukan kunci jawaban itu jelas-jelas itu salah. Nah, tapi dijadikan kunci jawaban seperti itu. Nah, untuk solusi yang buku tadi, misalkan teman-teman ada referensi dari luar, latihan, kemudian pengen konsultasi, bisa japri saya. Ya, teman-teman. Nanti akan saya jelaskan di situ jawabannya apa, kenapa kok jawabannya itu. Seperti itu. Gimana, Miss? Untuk kamus apakah dapat cara memakainya? Dapat ya? Ya, paham. Atau nanti ketika teman-teman
menemui kesulitan lagi waktu bikin kamus yang belum saya, maksudnya yang memakai kamus yang belum saya sampaikan di sini, teman-teman bisa japri ke saya. Ini gini bukan makainya atau gimana, teman-teman bisa japri saya. Seperti itu. Nanti saya jelaskan lewat japri, teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, teman-teman, silahkan. Ya, that's right. Tadi ada kabar burung, that's right, teman-teman. Yang a little bird told me, seperti itu. Menurut kabar burung, seperti itu. That's right. Jadi enaknya kita juga punya idiom, ya, teman-teman. Contohnya adalah apa ya? Bau kencur. Contohnya bau kencur itu bukan asli bau kencur, dia punya bau kencur enggak, tapi maksudnya masih anak-anak atau masih bocil, ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi itu namanya idiom atau kata yang tidak bisa kita artikan langsung. Harus kita pahami konteksnya. Seperti itu. Nah, tapi itu nanti dipakainya di di listening, ya, teman-teman, di tes listening. Untuk yang di structure, teman-teman fokus aja pada kelas kata, karena itu yang akan membantu teman-teman mengerjakan structure seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan sebelum saya tutup, teman-teman. Nggak ada ya, cukup ya. Baik, kalau cukup, thank you so much. I'll see you again next time, guys. Have a nice day, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Coach. All right, Thank you, yes. Coach. Okay, see you next time, everyone.